apakah kamu sudah selesai membaca konflik internal di Somalia? Hai, aku baru saja menyelesaikannya. Mari kita bahas. Konflik di Afrika sangatlah kompleks. Ada konflik di Somalia, di Kongo, dan perang saudara di Sudan. Aku akan memulainya dari konflik di Somalia dulu ya. Bukankah Somalia mengalami berbagai krisis setelah merdeka, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dipicu oleh warisan kolonial dan konflik internal? Menurutmu, apa yang menjadi latar belakang terjadinya konflik internal di Somalia? Menurutku, faktor terbesarnya adalah ketidakstabilan politik setelah runtuhnya rezim diktator Siad Barre pada akhir 1980-an. Itu memicu persaingan kekuasaan antar kelompok etnis dan klan, serta konflik internal yang panjang. Oh iya, aku mau nambahin nih. Setelah 21 tahun berkuasa, pada tahun 1991, Muhammad Syed Barre tersingkir dari kekuasaannya oleh pasukan yang menentangnya. Nah, sejak saat itu, di wilayah Somalia berlangsung konflik yang berkepanjangan. Pasukan Amerika Serikat kemudian juga ikut terlibat loh. Pada tahun 2000, PBB mengirimkan pasukan perdamaian. Selanjutnya, pada tahun yang sama, PBB juga membentuk pemerintahan transisi di Somalia. Tapi aku nggak tahu nih, kenapa pemerintahan transisi ditentang oleh kelompok Islam. Karena kelompok Islam hanya menghendaki pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Mereka juga mungkin khawatir bahwa solusi yang dihasilkan dari pemerintahan transisi tidak akan mencerminkan visi mereka untuk negara atau masyarakat Islam yang mereka cita-citakan. Lalu pada tahun 2003, Islamic Court Union atau ICU dibentuk dan mendapatkan dukungan luas di Somalia karena mayoritas penduduk Somalia yaitu 99,8% beragama Islam. Konferensi Rekonsiliasi Nasional Somalia berusaha mengatasi konflik, tetapi kekerasan terus meningkat, terutama antara ICU dan pemerintahan transisi. Yap, betul banget. Akibatnya, lebih dari 1 juta rumah penduduk di ibu kota Mogadishu hancur. PBB menyatakan Somalia sebagai negara dengan krisis kemanusiaan terbesar di Afrika, tetapi pasukan perdamaian tidak dapat dikirim karena tingkat kekerasan yang tinggi. Nah, karena itu, upaya perdamaian gagal karena Al-Shabaab menolak berunding sebelum pasukan asing meninggalkan Somalia. Tapi, bukankah ada beberapa upaya seperti negosiasi damai, intervensi diplomatik, dan pembentukan pemerintahan sentral? Betul, namun tantangan besar masih ada, seperti korupsi dan ekstremisme. Sepertinya perjalanan penyelesaiannya masih panjang. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas konflik internal di Somalia. Bagaimana kalau setelah ini kita makan dulu yuk? Let's go! Sambil makan, yuk kita bahas materi selanjutnya. Di materi selanjutnya ini, kita akan membahas konflik di Kongo. Mobutu Sese Seko menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Kongo. Mobutu menunjukkan sikap otoriter yang membuat rakyat mulai membenci Mobutu karena dianggap sudah tidak mampu lagi untuk mengurus Kongo. Lemahnya kekuatan pusat membuat Kongo tidak mampu berbuat apapun menghadapi pemberontakan. Amerika Serikat yang pernah menjadi sekutunya pun mulai menyerukan apa ya? Generasi baru pemimpin Afrika bukan? Terjadi konflik antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda yang berimbas ke Zaire. Perang antar suku ini secara otomatis langsung menyeret negara-negara sekitarnya yang juga mengalami masalah konflik. Pada 7 Desember 1997, Laurent Désir memproklamasikan dirinya sebagai presiden dan mengubah nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Pada hari yang sama, Mobutu dilaporkan meninggal dunia di tempat pengasingannya di Maroko. Di masanya, konflik antar negara tetap terjadi. Di tengah kebuntuan berbagai upaya itu, terdengar kabar upaya pembunuhan terhadap Kabila. Kabila menderita luka parah, dan Kabila meninggal dunia. Namun pembunuhan tersebut ternyata berhasil menyelesaikan sengketa di Kongo yang berlarut-larut. Sebagai gantinya, Parlemen Kongo sepakat menunjuk Joseph Kabila sebagai pengganti ayahnya. Kondisi Kongo beransur-ansur menjadi normal. Pasukan PBB pun menarik diri dari Kongo dan diikuti oleh Rwanda dan Uganda.
Pada tanggal 19 April 2002 diadakan Perjanjian Sun City. Setelah mengadakan perjanjian perdamaian dengan berbagai pihak, Joseph Kabila menandatangani Global and All-Inclusive Agreement. Perjanjian ini menandai berakhirnya Perang Kongo. Nah, aku pernah nyari di internet nih, kalau dampaknya itu cukup besar bagi dunia pendidikan. Yang pertama, 119 sekolah telah diserang. Yang kedua, hampir 1.700 sekolah terpaksa ditutup karena ketidakamanan yang terus-menerus. Oh my god, ternyata kita udah cukup lama loh di sini. Yuk kita balik ke perpus. Let's go. Yuk kita bahas lagi sampai di mana ya kita? Sekarang kita akan membahas Perang Saudara di Sudan. Tahu nggak, sejak akhir abad ke-19, Sudan menjadi wilayah jajahan Inggris. Pemerintah kolonial Inggris membagi Sudan menjadi 2 wilayah jajahan. 2 wilayah jajahan itu kamu tahu nggak sih? Ya pasti tahu dong, Sudan Utara didominasi oleh penduduk Arab Muslim, dan Sudan Selatan mayoritasnya adalah etnis kulit hitam seperti Dinka dengan sebagian penganut agama Katolik. Nah, pada 1971, Joseph Lagu membentuk Gerakan Pembebasan Sudan Selatan atau SSLM. Nah, selanjutnya di tanggal 27 Maret 1972, kedua kubu mengadakan perundingan yang menghasilkan Perjanjian Addis Ababa. Dalam perundingan tersebut, dipimpin oleh Gafar Nimeyri dan kubu SSLM sepakat untuk menghentikan perang. Nah, sejak saat itu, perang sipil Sudan secara resmi berakhir. Ini kayaknya udah sore deh. Pulang sekarang gak sih? Ya udah yuk, nanti kita bahas lagi. Teret tetet teret tet. Ultra Mimi, Dung tak des. Ultra Mimi. Aduh maaf lupa kasihkan nyanyi nih. Ayo kita bahas yang selanjutnya. Tanggung nih tinggal dikit. Setelah perundingan demi perundingan dilakukan, sebuah perjanjian damai akhirnya dicapai pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. Kamu tahu nggak ada beberapa poin penting dalam perjanjian tersebut? Apa aja coba? Tahu dong, yang pertama, referendum akan dilakukan pada tahun 2011 untuk menentukan wilayah Sudan Selatan tetap menjadi wilayah Sudan atau merdeka. Yang kedua, pembagian hasil penjualan minyak dibagi rata antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Yang ketiga, Sudan Selatan tidak diwajibkan menerapkan hukum Islam. Referendum untuk menentukan nasib Sudan Selatan akhirnya dilaksanakan, sehingga pada tanggal 9 Juli 2011 berdiri negara Republik Sudan Selatan dengan presiden pertamanya Salva Kiir Mayardit. Selesai deh. Ultra Mimi. Ultra Mimi. Nggak kerasa nih, kita udah bahas ke materi kali ini dari siang sampai malam. Iya nih, nggak terasa kita asik banget nih bahas materi kali ini. Thank you ya udah nganterin sampai rumah.